Halo Mat Nabi, ketemu lagi di channel Benar Berkawan. Kali ini saya mau bahas tentang motor yang saya pakai selama ini, yaitu TVS Ronin 225 tipe TD. Ini keluaran 2024, saya beli kira-kira di bulan Agustus, jadi ini sudah masuk ke bulan ke-6 sebenarnya dari pemakaian saya selama ini. Dan ini sudah masuk ke hampir kilometernya di 17.000. Jadi 6 bulan saya pakai 17.000 kilo. Servisnya udah habis, 3 kali servis di beres di bengkel resmi, dan beberapa kali servis sekarang di bengkel rekanan karena saya tinggal di kota kecil yang jauh dari dealer TVS. Setelah pemakaian 6 bulan, review jujur apa yang saya rasakan ya dari motor ini. Pertama, saya akan bahas soal riding positionnya. Motor ini untuk saya yang tingginya 175 cm itu sangat nyaman karena dia nggak tinggi. Pertimbangannya bukan di saya sebenarnya, tapi di anak dan istri saya. Saya sering touring bawa anak dan istri saya tingginya semeter kotor. Jadi ada banyak request tuh dari dia soal motor yang bisa kami pakai untuk touring sekeluarga. Motor itu harus nggak tinggi, kemudian bodi belakangnya itu nggak lebar sehingga kakinya tetap bisa sampai ke footstep. Apalagi kalau ada anak saya, dia harus mundur ke belakang. Dan Ronin ini pas sekali. Dulu saya sudah pernah coba beberapa motor yang lain seperti Matic, seperti X-Max, N-Max, Vespa Matic, terus motor-motor lagi, motor-motor batangan, Versys 250, semua cenderung ini kalau nggak ketinggian dia lebar gitu ya, dia lebar. Meskipun ada adjustment kecil di Ronin ini, saya harus bikin footstep ketiga untuk istri saya ketika anak saya ikut gitu. Tapi bareng dengan istri saya cuma berdua, ini perfect sekali. Apalagi dia riding posisinya ke tangan saya pas, terus semacam cruiser gitu ya. Jadi posisi kaki itu forward, maju ke depan, meskipun tidak seperti American Cruiser yang terlalu maju ke depan. Yang kedua, bicara soal tenaga, 225 cc, 20 horsepower kalau nggak salah, kemudian hampir juga 20 Nm di torsinya. Kurva grafiknya powernya ngisi terus dari bawah sampai ke atas. 0 sampai 100-nya cepat, tapi setelah 100 dia melambat. 1 silinder itu buat saya lebih dari cukup, karena bobot saya sendiri udah 100 lebih ya. Kemudian bawa barang, terus goncengan dan sebagainya. Apalagi rute saya itu banyak tanjakan, terus gravel gitu. Karena memang motor ini saya pakai buat kerja, jadi pekerjaan ini sebagai peneliti dan saya harus sering terjun ke lapangan, dan saya butuh motor yang memang nyaman untuk jarak jauh, tapi juga lincah di lapangan gitu ya, di lapangan. Dan itu powernya cukup sekali. Memang itu kenapa saya nggak milih yang motor 2 silinder dulu, kenapa itu, karena alasan itu. Terus saya juga tidak memilih yang lebih dari 250 cc karena pertimbangan kalau semisal saya mau keluar Jawa gitu, biayanya akan lebih mahal karena cc-nya lebih besar. Bahkan sekarang ada aturan untuk JIM C1 ya, untuk di atas 250 cc. Wah, ribet lagi nanti itu, gitu-gitunya ribet. Tapi kalau under dari 200 untuk orang seperti saya kurang, karena beban hidup saya udah berat apalagi ini ya. Nah, akhirnya yang saya rasakan juga ke konsumsi bahan bakar. Ini motor cukup irit lah. Saya nggak pernah ngerasain ini, meskipun di tipe Pertamina saya beli Pertamax rasa Pertalite, tapi perhitungan saya dia nggak pernah kurang dari
1:40, 1:40 kilo setiap saya pakai gitu ya. Dan tangki 14 liter itu kalau dari Bojonegoro ke Malang yang kira-kira sekitar 4 jam perjalanan itu bisa PP saya pakai motor ini. Dan dia juga untuk saya pakai harian masih enak, masih nyaman, sangat nyaman malah. Dan satu yang bisa saya puji adalah selain build quality-nya yang kokoh ya, seluruh whole bodinya itu hampir besi semua, si karakter suspensinya itu enak sekali buat gravel. Saya bisa ngimbangin motor-motor trail tuh pada saat kemarin di Probolinggo lewat tanjakan full gravel batu gede-gede, itu saya bisa ngimbangin di jalanan menuju Kebon Teh tuh. Tapi juga tidak menghilangkan ketika di jalan raya handlingnya masih sangat nyaman. Handlingnya nggak sampai motor itu ngayun-ngayun gitu, saya nggak ngerasain gejala itu. Akhirnya dengan hal-hal tadi itu menyebabkan menurut saya dengan harga 40 juta Ronin itu worth to buy sekali. Jadi kalau di merek Jepang tuh kan harga segitu kita dapat apa? Dapat 150 cc event tuh batangan atau matic ya. Sehingga Ronin tuh menurut saya nggak apple to apple kalau dia dibandingkan dengan si kelas 150 cc, karena ada banyak hal yang membuat dia lebih dari itu. Jadi feelingnya kayak beli motor Cina tuh. Dia kelasnya bahkan menurut saya sangat bisa disandingkan dengan W230 maupun yang Meguro. Tapi kita kesampingkan soal unsur heritage-nya, maka Ronin tuh sangat worth to buy. Begitu juga ngomong soal spare part, saya sudah ganti banyak part. Ban itu saya ganti karena pemakaian, kemudian packing oli, packing, terus kemudian filter oli, filter udara, kampas rem, ini lagi mau ganti gear set. Itu saya ngerasain ya memang saya harus stok ya. Jadi motor yang memang aneh apalagi di kota kecil seperti tempat saya tinggal, itu saya harus stok fast moving part paling enggak. Tapi saya ngerasain part itu murah dan substitusinya ada. Kayak misalnya kemarin filter oli itu saya beberapa kali saya ganti pakai punya Smash, harganya 15-20 ribu. Terus ini yang lagi gear set tuh saya nunggunya agak lama. Jadi baik saya pesan dari dealer maupun dari TVS online part yang free ongkir itu, ini hampir 5 bulan saya baru dapat itu gear set. Tapi gear set itu gear depan belakang sama rantai 370 ribu. Saya ingat dulu punya Tiger harganya bisa hampir 1 juta tuh. Ini cuma 370 ribu. Nah sekarang bicara kelemahannya setelah 17.000 kilo. Satu yang saya rasakan kelemahan si Ronin sejak pertama beli, saya menyesal beli yang tipe TD. Dia lebih mahal karena dulu bayangan saya itu dia punya integrated GPS lewat aplikasi MyTVS atau apa itu ya. Sekarang aplikasinya udah saya delete. Bayangan saya itu seperti Royal Trippernya Royal Enfield gitu, dia seakurat itu. Ternyata nonsense, bullshit. Nggak berguna itu aplikasi, nggak update gitu loh, nggak berguna lah, susah menjelasinnya, tapi useless itu aplikasi. Ngomong GPS-nya ya, kalau yang lain tuh gimmick ya, menurut saya sih gimmick. Soal riding mode yang ada kayak driving record gitu ya, driving record selama itu masih dikonekkan ke handphone, dan mengkonekkan itu boros baterai dan macem-macem. Yang disiksa handphone kita tuh gimmick.
Terus itu yang saya rasain. Jadi kemudian ABS-nya kan depan belakang. Kalau TD itu ABS-nya depan belakang. Memang di banyak kesempatan ABS itu saya akui sudah menyelamatkan nyawa saya ya. Meskipun respon ABS-nya itu kadang bikin kaget, itu rasanya seperti apa, remnya blong gitu. Tapi ternyata ABS-nya sedang bekerja, jadi memang perlu penyesuaian. Dan remnya tuh harus ditekan depan belakang supaya kita lebih firm gitu. Ngeremnya tuh, feeling ngeremnya tuh lebih firm. Kalau cuman depan doang, saya pernah ngerasain beberapa motor lain yang piston cakramnya itu lebih firm dari itu, even dia nggak ABS. Kalau di TD karena di depan belakang, jadi nggak bisa nge-slide. Kalau kadang kita di jalan-jalan gravel tuh kan butuh kalau kita mau agak nakal tuh kan kita pingin ban belakangnya agak nge-slide sedikit gitu ya. Itu jadi susah dilakukan kalau depan belakangnya ABS. Ya, atau mungkin saya aja yang tolol yang nggak bisa mainin. Terus kelemahan yang kedua yang saya rasain, dia itu pakai ban dual purpose, artinya dia di set as a scrambler gitu ya. Tapi posisi kaki kita forward control ke depan, meskipun nggak kayak American Cruiser yang sampai selonjor, sampai sofa mode kalau di Matic tuh. Itu dan tangkinya gede, bikin kita nggak bisa berdiri kalau pas controlling gitu. Nggak, di jalan-jalan gravel tuh susah buat berdiri, tapi saya udah mulai agak penyesuaian lah. Untungnya suspensinya itu enak, jadi nggak berdiri pun kalau di jalan-jalan gravel sambil duduk pun nyaman. Tapi yang saya rasain itu bobot terkonsentrasi ke belakang, dari tengah ke belakang. Jadi kalau pas jalan nanjak, jalan jelek itu, dan kita ngandalin torsi, buka tutup gas kayak trail itu sering ngeng gitu, itu motor ngangkat ini, yang depan tuh ngangkat. Jadi ada kayak gejala tank slap gitu, tank slap di motor ini. Itu sih. Jadi kadang kalau saya mau ngimbangin itu, saya jadi karena nggak bisa berdiri, jadi saya bungkukin badan ke depan. Untung perut saya gede, perut ketemu tangki, jadi motor jadi pek gitu. Itu kocak. Itu yang feeling di Ronin, apalagi kalau pas barangnya penuh di belakang, saya bawa side bag, bawa macem-macem, terus barang apa, ada penumpangnya juga. Nah itu kayak gitu tuh. Itu yang saya rasain di Ronin. Terus apalagi ya, sisanya lampu asik, terus rem belakang juga semua LED, sampai ke ngeset sidebag agak susah karena posisi lampu sen itu agak maju ke depan gini, itu agak susah ngeset sidebag. Terus kalau yang teman-teman yang tipe SS yang ngerasain jok rembes, saya belum ngerasain itu. Di tipe TD alhamdulillah saya nggak ngerasain itu. Terus kata teman-teman tuh juga di review dia max speednya 130 ya. Memang 0 sampai 100-nya cepat, tapi lebih dari itu dia ngeleler gear 5-nya overdrive. Yang saya rasain, jadi motor saya itu standar, saya cuman buang katalisnya di leher angsanya, itu saya buang katalisnya, suaranya jadi lebih bulat, terus tarikannya juga lebih enak. Karena saya tahu ini 1 silinder, saya perlakukan dia seperti motor trail. Jadi sebelum peak powernya kira-kira di 7000 rpm, jadi saya main di 7000-6000 rpm. Itu sebelum peak powernya saya turunin lagi, saya gas lagi, saya turunin lagi, saya gas lagi. Jadi saya
saya maksimalkan torsinya. Di mindset saya kecepatan itu adalah kecepatan itu adalah resultan hasil dari penggunaan torsi. Itu saya pernah ngerasain sampai di 140 kilo per 140, hampir 140 kilo per jam. Saya ngerasain itu waktu di JLS Jogja tuh, saya ngerasain itu jadi karakternya saya perlakukan seperti motor trail. Ya itu sih, sisanya kesimpulannya adalah Ronin ini worth to buy selama kita adalah pembeli yang rasional, bukan yang fanatik terhadap satu brand. Dan TVS melakukan hal yang keren dengan harga segitu ya.